Oke, jadi di pertemuan masih materinya materi pertama ya dari konsep kimia dasar, stoikiometri, kimia larutan, terus nanti ada struktur atom, dan terus terakhir nanti ada sistem periode unsur. Oke, kita kemarin sudah masuk ke pertemuan struktur atom ya. Nah, selanjutnya hari ini kita masuk ke pertemuan yaitu sistem periodik unsur. Nah, seperti yang sudah-sudah ya, kita sistem periodik unsur nanti kita akan membahas nanti apa namanya bagaimana keterkaitan lebih lanjut konfigurasi elektron dengan hubungannya nanti menghitung periode, golongan, terus kemudian jari-jari, afinitas, kemudian nanti ada energi ionisasi, dan nanti kita cek menggunakan di sistem periodik unsur. Oke, seperti yang kita udah belajar ya, di sistem periodik unsur itu kita memiliki 118 unsur. Oke, di sistem periodik unsur itu ada yang dinamakan periode dan ada yang dinamakan golongan. Periode itu yang bagaimana? Periode itu yang lajur horizontal dari kiri ke kanan. Nah, ini namanya periode ya. Oke. Nah, periode itu ada yang tahu periode itu ada berapa di tabel periodik totalnya? Jumlahnya ada berapa? Periode periode ingat dari kiri ke kanan nih. Ada berapa? Itu kalau kalau kan kalau 18 itu dia lajurnya yang vertikal nih dari atas ke bawah nih. Hmm. Coba kita perhatikan. Iya, coba kita hitung ya. Oke, jadi periode tadi itu apa? Dari lajur horizontal nih, dari kiri ke kanan nih. Dari kiri ke kanan, kita hitung dari atas. Kita hitung dari sini ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Jadi ada 7 periode. Terus kemudian kalau golongan, golongan totalnya ada berapa? Golongan itu bagaimana? Golongan itu yang lajurnya dari atas ke bawah. Nah, itu baru ada golongan 18 yang terbagi antara 1 sampai 8A, kemudian 1 sampai 8B. Tuh, nah 8B-nya ini ada yang golongan 8, 9, dan 10. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Oke, kita kemarin sudah belajar konfigurasi elektron ion ya, di mana ion itu memiliki muatan. Muatannya itu dinamakan kation yang positif dan anion yang negatif. Yang positif itu artinya apa? Artinya dia melepaskan elektron, sedangkan yang negatif itu dia menerima elektron. Nah, di mana digambarkannya kalau mau menuliskan konfigurasi atom menggunakan prinsip of Bohr atau diagram hujan ya. Nah, kemudian di sini ada contoh soal. Tentukan konfigurasi elektron. Di sini ada contoh soalnya adalah unsur O. Seperti yang kita ketahui, nomor atom O adalah 8. Berarti kalau ini kita buat dulu yang yaitu konfigurasi atom O itu berarti 1s2, 2s2, kemudian 2p, 6 ya. Kok 2p6 sih? 2p4. 2p4. Oke. Nah, kemudian kita lihat karena di sini 2 min berarti artinya apa? Artinya dia akan menerima dia akan menerima elektron sehingga apa? Jumlah elektronnya kira-kira berkurang atau bertambah? Tambah, betul. Jadi menjadi 10 elektron sehingga ketika kita buat konfigurasinya menjadi 1s2, 2s2, dan 2p. Nah, inilah konfigurasi atom 8 O2 min. Oke, selanjutnya yang 12 M12. 12 itu artinya apa? 12 itu karena dia muatannya kation, artinya dia melepaskan dia melepaskan elektron sehingga kita buat dulu konfigurasi yang atom netralnya ya. Mg12. Kalau kita buat berarti 1s2, 2s2, 2p6, 10, terus kemudian 3s2.
Nah, ini sudah kita buat G2. Kemudian dia melepaskan dua elektron. Yang dilepaskan yang di bagian mana? Yang dilepaskan itu adalah elektron kulit terluar yaitu 3s2. Ini dia lepas karena dia berada pada kulit terluar. Sehingga kita bisa tuliskan muatannya nanti 12 M2 plus itu berarti menjadi karena dia udah melepaskan dua elektron berarti totalnya ada berapa? Sekarang punya berapa? 10. Iya, 10 elektron sehingga kita buat konfigurasinya karena yang akhir tadi lepas berarti tinggal satu S2, dua S2 dan 2 S2. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, bisa. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya cara menentukan letak unsur dalam tabel periodik. Nah, yaitu di dalam tabel periodik itu ada yang dinamakan periode dan ada yang dinamakan golongan. Nah, di sini kita bisa tentukan dari kita melihat konfigurasi elektronnya. Kita lihatnya bagaimana? Kalau periode itu kita lihatnya dari nomor kulit yang paling terluar. Kulit bagian terluar. Nah, kemudian kalau golongan kita bisa melihatnya itu dari apa namanya? Dari subkulitnya, yaitu ujung-ujungnya ya. Kalau golongan A itu dia ujungnya S atau SP. Kemudian kalau yang B itu ujungnya dia pasti itu SD. Nah, ini ujung kulitnya nih. D-nya D kecil ya. SD. Nah, kemudian kalau kita jumlahkan itu nanti yang akan menjadi penentu golongannya. Contoh di sini ada pangkatnya X sama Y kan, kita ibaratkan. Kemudian kita jumlahkan. Contoh dia nanti 3S2 sama 3P2. Berarti kalau kita jumlahkan pangkat muatannya berarti menjadi 4. Berarti dia ada golongan 4 gitu. Kita lihat karena dia SP berarti dia ada di A. Nah, kalau ini kita jumlahkan X sama Y, kalau yang di golongan A itu berarti 1 sampai 8 tetap, kemudian golongan 8B, nanti kalau kita jumlahkan S sama Y-nya ini, nanti ada golongan 8, golongan 9, golongan 10, itu dinamakan golongan 8B. Kemudian, kalau golongan 11 itu adalah golongan 1B, dan golongan 12 itu adalah golongan 2B. Oke, kira-kira golongan 13 bisa nggak kalau dijumlahkan yang B-nya? Bisa ya, karena X itu kan muatannya 2, kemudian D itu 10, berarti totalnya ada 12. Tapi berdasarkan aturan baru sekarang, ada yang dinamakan sekarang golongan 12. Golongan 12 itu apa? Golongan 13 itu adalah golongan 3A. Jadi sekarang nanti teman-teman kalau di UTS nanti sesuaikan aja ya. Nanti dihitung dulu pertama nanti yang menggunakan prinsip A sama B, golongan A sama B, baru nanti teman-teman dihitung aja diurutkan gitu. Golongan satu itu satu A, golongan 2 2A, golongan 3 itu 3B dan seterusnya gitu sampai golongan 18. Oke, selanjutnya di sini eh contoh saya memiliki contoh soal dulu ya, nanti baru teman-teman mencoba di aplikasi soalnya. Contohnya di sini saya memiliki apa namanya? Unsur yang paling mudah, yaitu contohnya saya memiliki unsur Na. Na itu dia ada nomor atomnya 11. Nah, konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, kemudian 3s1. Nah, kemudian kita lihat di sini dia kulit paling atas. Kita mau menentukan periode. Periode itu kita lihat dari kulit yang terakhir. Kira-kira kulit yang terakhir di kulit apa? Kulit kulitnya dulu, nomor kulitnya kulit nomor berapa? 3. Berarti dia ada di periode 3. Terus kemudian kita tentukan golongannya. Golongannya itu ditentukan dari eh,
kulit airnya juga itu kita lihat karena dia es, berarti dia pasti golongan A. Kemudian kita lihat pangkatnya satu, berarti dia adalah satu A. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh soal. Tentukan letak unsur SI, AS, dan NI. Oke, yang kita coba yang pertama SI. S itu punya nomor atom 14. Berarti kita buat konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, kemudian 3s2, 3p2. Nah, kita lihat, kita tentukan di sini periode. Periode itu dilihat dari nomor kulit. Nomor kulitnya berapa? Yang paling luar, 3. Berarti dia ada di periode ketiga. Kemudian kita lihat golongannya. Golongannya dia di golongan apa? Karena dia ujungnya ada S dan P, berarti dia ada di golongan A. Kemudian kita jumlahkan muatan elektronnya si S sama P. 2 ditambah 2 berarti 4. Berarti dia ada di golongan 4A. Seperti itu. Oke, sekarang ada contoh soal yang 33 AS. Ada yang mau mencoba? Saya, Iya. Ini saya ada Sri Wahyuni. Boleh Sri Wahyuni. yang pertama ini tentang apa sih konfigurasinya ya? Iya, betul. Satu s dua, Hmm, dua s dua, iya, dua p enam, iya. tiga s Hmm, dua, 3S2, kemudian tiga p enam, 3P6, 18, empat s dua, 20, terus ada tiga d, tiga d sepuluh, iya 30, terus kurang 3 lagi, empat p tiga, 4P3. Oke, oke. Sekarang kita lihat. Dia di periode keberapa? Kulit terluarnya nomor berapa? nomor empat. 4, betul ya. Itu 4S sama 4P. Kemudian kita lihat golongannya. Karena dia di SP, berarti dia ada di golongan apa? Golongan A A. Kemudian jumlahkan pangkatnya. Ada berapa? ada 12. Kok 12? Eh, Lihat. tujuh, Kok 7? tujuh, Lihat nggak tahu. jumlahkan elektronnya nih. Pangkatnya ini nih. Punyanya si S sama P. Berarti totalnya ada Oh, 3. tiga, Kok 3? empat, Lihat nih. Kan lihat ya. Kan kita lihat, kita fokusnya sama yang 4S dulu nih. 4S sama 4P. Karena dia berada pada kulit terluar ya. Nah, kemudian ini saya kasih tanda nih, saya kasih tanda warna merah nih. Nah, kemudian jumlahkan pangkatnya X sama Y-nya, berarti dijumlahkan 2 ditambah, kan ini 4S2, ditambah 4P3, jumlahkan yang pangkatnya, berarti ada berapa? lima. 5, betul ya, berarti dia ada di golongan 5A. Oke, contoh satu lagi yang NI. NI itu 8. Iya, ini ada Putri Indah, boleh Putri Indah. Oke, pertama tentu akurasinya dulu kan. Iya betul, coba satu s dua, Satu s dua, hmm, dua s dua, iya, dua p enam, iya, tiga s dua, 3S2, dua tiga p enam, 3P6, 18, empat s dua, 20, tiga d delapan. 3D8. Oke, 28. Nah, sekarang kita lihat periodenya itu di nomor kulit terluar. Kira-kira nomor kulit terluarnya nomor berapa? 4, betul. Terus kemudian golongannya, golongan apa? Golongan B. Golongan B, betul. Kenapa bisa golongan B? Karena itu S sama D itu kan di golongan B bang. Iya, betul. Dia itu S masih berdekatan dengan D. Nah, kita lihat dulu. D itu maksimalnya berapa? Delapan. Kok D 8? Yang di orbital. Nah, dia kan maksimalnya 10 nih. Nah, tetapi karena dia di golongan Ni, dia itu ngisi dulu 4S. Sehingga biar nanti stabil, dia menarik.
yang ada di kulit luarnya si D ini biar dia itu menjaga kotaknya itu penuh dengan cara dia berdekatan dengan 4s2. Makanya dia narik 4s2 sehingga berarti dia ada di apa orbital S dan D. Kita lihat S dan D itu golongan apa ujungnya yaitu B. Terus kita jumlahkan muatannya berarti ada di golongan berapa Putrinda? 8. Di golongan 8. Yaitu kalau kita jumlahkan kan 10 ya. 10 itu kan ada di golongan 8 B. Ini kan 2 tambah 2 10 nih. 2 tambah 2 2 tambah 8 itu 10. Nah, kalau kita lihat di sini golongan 10 itu mana sih? Nah, di golongan 10 itu 8 9 10 itu golongan 8 B. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada, Bang. Oke, belum ada. Nah, teman-teman itu contoh nih kalau semua nanti di UTS biar nggak kelamaan apa buat konfigurasi elektronnya 1s2 gitu. Nah, teman-teman nanti bisa dihafalkan melalui penulisan konfigurasi elektron. Nah, dengan unsur gas mulia. Unsur gas mulia. Nah, ini buat disingkat nih, kalau menggunakan unsur gas mulia. Nah, di mana gas mulia ada unsur apa aja? Ayo coba dihafal. Jangan lihat tabel periodik ada helium, terus en- neon, terus argon, terus apalagi kripton, Kr, terus xenon, Se dan Rn. Udah ya, sampai radon ya. Nah, kemudian kita lihat He itu nomor atomnya berapa? 2, 10, 18, terus 18 kali 2 36, kemudian 36 kali itu 54, kemudian Rn itu 86. Ya, tambah 12 ya kan satu itu kan ada 12. Kok 12 ya? Ada 18 ya. Nah, kemudian kita lihat yaitu konfigurasinya. He itu konfigurasinya kan 1s2 ya. Nah, kemudian Ne itu berapa konfigurasinya? 1s2, 2s2, 2p6. Nah, ini bisa disingkat. Jadi contohnya Na nih, Na kan tadi 11. Berarti kalau kita singkat menggunakan konfigurasi gas mulia menjadi apa? Berarti ini kan diganti menjadi 10 Ne 3s1 seperti itu. Terus dia ngambil unsur yang paling terdekatnya gitu ya, yaitu terdekat dengan gas mulia. Ar kalau kita singkat berarti kan 1s2 dijabarkan 2s2 kemudian 2p6 3s berapa? 3s2 dan 3p6 18. Nah, kita lihat di sini 18. Kemudian yang 36 coba. Yang 36 itu kan berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Kemudian setelah 3p6 itu ada 4s2, habis 4s2 itu ada 3d10 ya, 3d10. Berapa ini? 36 lagi berarti ada di 4p, 4p6. Kalau XE itu nanti ya berarti disingkat aja kalau mau ini lebih lebih ini berarti nanti disingkat 36 KR disingkat tuh biar cepat berarti sisanya nanti apa gitu aja dengan RN berarti nanti XE ini 54 terus nanti dilanjutkan lagi. Nah, contoh nih kalau kita ngambil yang SI kira-kira kalau kita singkat menggunakan unsur gas mulia diambilnya yang kulit terdekat itu apa? Apa nih konfigurasinya kalau diambil dengan unsur gas mulia? Neon. Neon, betul. Yang nggak mungkin dia ngambil yang argon. Argon kan 18, sedangkan Fe itu 14, jadi nggak bisa gitu ya. Contoh di sini saya ada Fe. Fe itu nomor atomnya 26.
Nah, kira-kira kita ngambilnya yang paling dekat dengan apa? Unsur apa? Gas mulia. Argon, betul. Yaitu kita teskan 18 AR. Kemudian kita lihat karena ini 18, kemudian ini kan si Fe itu dia punya 26 nih apanya kulitnya gitu kan. Terus kemudian kita kurangkan 18, berarti masih kurang 8 lagi. Kemudian kita lanjutkan argon tadi kan sampai 3P6. Kalau kita lanjutkan setelah kulit 3P berarti ada kulit 4S, berarti 4S2, kemudian 3D berapa? 6. Seperti itu ya. Baru nanti ini semuanya 18, 19, 20 tambah 6, 20. Tapi ini kalau teman-teman pengen cara cepat ya karena males ngitung gitu. Tapi kalau teman-teman dari hafal ya aman-aman aja gitu ya. Oke, selanjutnya sifat unsur dalam tabel periodik itu yang pertama ada 4 ya. Nanti ada 5 sebenarnya di dalam tabel periodik itu nanti ada kita lihat dari jari-jari atomnya, jari-jari ionnya dan lain sebagainya nanti kita belajar satu-satu. Nah, yang pertama jari-jari atom. Jari-jari atom itu apa? Jari-jari atom itu adalah setengah jarak antara dua inti pada atom yang berdekatan. Kalau kita gambarkan lingkaran ya, ini kan atom nih. Itu atom itu memiliki inti atom. Nah, setengahnya itu dinamakan jari-jari. Nah, kalau kita lihat di dalam tabel periodik ya, contoh di sini saya mengambil golongan 1A. Golongan 1A itu ada apa aja? Ada H, Li, dan Na, K. Sampai iya, sampai K aja nggak apa-apa. Oke. H itu 1, Li itu 3, Na itu 11, K itu 19. Nah, kita buat konfigurasi elektronnya. H berarti 1s1, Li itu 1s2, 2s1. Kemudian Na 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Kemudian yang kalium ya, kalium itu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, kemudian 3p6, 4s1. Nah, ini teman-teman kalau pengen cepat pakai cara singkat tadi juga nggak apa-apa. Ini saya tuliskan aja nanti biar teman-teman nggak bingung juga. Oke, kita lihat sekarang. Nah, jari-jari atom itu dilihat dari kulitnya juga. Nah, kira-kira tadi kan si atom itu dia punya suatu inti ya, inti atom. Nah, kita lihat H itu dia punya berapa kulit? Satu, betul. Berarti dia punya satu kulit nih. Kemudian Li. Li itu punya berapa kulit? Betul, ada tiga. Satu, dua, tiga. Kemudian Na ada berapa kulit? Kok ada empat? Salah dong. Li itu dia punya dua kulit nih. Kan dua S. Dua nih kan awalnya nomor kulitnya dua. Terus Na itu ada berapa? Tiga. Ya kan? Ini kan tiga kulit terakhirnya. Dilihat dari kulit terakhir ya. Terus yang kalium ada berapa kulit? Empat. Satu, dua, tiga, empat. Nah, berarti kalau berdasarkan kita lihat dari satu golongan itu semakin ke bawah kulitnya semakin besar. Iya, semakin banyak, betul. Sehingga nilai jari-jari atomnya itu akan bertambah atau berkurang, akan kecil atau besar. Besar, betul. Ini saya tambahkan plus ya. Berarti semakin ke bawah, dia semakin besar. Nah, ini ada perumpamaannya nih. Kalau seumpama ini orang nih, orangnya itu yang pertama itu kecil ya kan? Kecil gitu. Terus kemudian dia pakai berlapis-lapis baju, otomatis orangnya itu kalau pengen jadi besar ya pakai berlapis-lapis baju, maka nanti dia akan jadi besar gitu ya perumpamannya. Jadi jari-jari atom itu juga sama. Semakin dia banyak kulitnya, semakin dia besar jari-jari atomnya. Nah, tetapi bagaimana kalau yang kasusnya itu ini tadi dalam satu golongan ya, dalam satu golongan. Nah, bagaimana kasusnya kalau di dalam satu periode? Kita lihat. Nah, ini tadi yang semakin ke bawah, ini dia nilainya semakin besar ya. Semakin besar ini saya tambahkan plus saja.
Nah, kemudian kita lihat bagaimana kalau yang periode, satu periode, berarti periode ke samping nih, ya kan, dari kiri ke kanan. Nah, contoh di sini saya ngambil yang paling atas tuh, yaitu periode nomor 2, LI, BE, kemudian sama B dan C. Saya ambilnya dulu juga nih, 4 juga. LI itu berarti dia di 3, BE itu 4, ini 5, ini 6. Oke, kita buat konfigurasinya 1S2, 2S1, 1S2, 2S2, kemudian 1S2, 2S2, 3, itu kok 3 sih, 2P ya. 2P, 2, 3, 4, 5, 2, 1. 1S2, 2S2, 2P, 4. 2. Nah, sekarang kita lihat. Nah, kan kalau yang tadi itu dilihat dari kulit. Sekarang kita gambarkan kulitnya. LI punya berapa kulit? dua, Ah. Terus BE punya berapa kulit? dua, Dua. Terus B punya berapa kulit? dua, Dua. Terus yang C punya berapa kulit? dua, Dua. dua. Nah, ini kulitnya kan dua semua. Lalu bagaimana Bang kita bisa melihat ini yang paling besar atau yang paling kecil? Kita lihat dari muatan protonnya. Inti atom itu terdiri dari apa kalau menurut atom Niels Bohr kemarin? Neutron dan Iya, ada proton dan neutron. Nah, proton itu muatannya apa? positif. Iya, terus kemudian neutron itu netral ya. Nah, kalau elektron baru negatif. Nah, kita lihat di sini dari muatan protonnya. Nih, dari inti atom itu dari protonnya ya. Kita fokus. Berarti ini Li, proton itu dilihat dari apa? Dari nomor atomnya. Li itu berarti punya proton 3, kemudian B itu punya proton 4, kemudian itu boron itu punya proton 5, kemudian C itu protonnya itu 6. Nah, semakin banyak proton, itu dia semakin kecil. Kenapa? Ada yang tahu? Eh, karena dia semakin kuat dari kadar. Iya, betul. Kata Sinanda betul. Jadi kan apa sih inti tadi ada muatan proton. Di kulit-kulit itu ada muatan apa? Ada tersebar apa? Kemarin dikatakan itu di kulit-kulitnya. Elektron. Iya, di kulit-kulitnya itu ada elektron, ini kan ada elektron sehingga proton itu sukanya sama yang negatif, kan positif ketemu negatif gitu kan. Sehingga biar dia ditarik. Gak mungkin dia positif sama positif, dia nggak mau sama yang sejenis. Dia maunya sama berlawan jenis, yaitu sama si negatif. Sehingga di dalam inti atom ini mempunyai yaitu namanya gaya tarikan inti, di mana semakin banyak proton, dia akan menarik elektronnya. Nah, sehingga mengakibatkan apa? Ya lama-lama nih, contohnya kalau ada banyak elektron kan yang tersebar di kulit-kulitnya gitu, ditarik sama si proton, kira-kira kulitnya akan menyusut nggak? Iya, tentu saja akan menyusut, sehingga kulitnya itu akan mengkerut. Nah, sehingga itu bisa kita tuliskan, semakin ke kanan, maka nilai jari-jari atomnya itu semakin Oke. kecil. Betul, ini saya gambarkan negatif, yaitu semakin kecil, ini besar, ini semakin kecil, semakin ke kanan. Karena apa? Karena dia banyak proton, sehingga di apa kulitnya kan tersebar elektron, sehingga akan dia itu ditarik terus, sehingga kulitnya itu akan mengkerut. Seperti itu. Kita ke contoh soalnya. Menggunakan sifat tabel peradik unsur. Urutkan unsur dalam setiap set, di mana ukurannya meningkat. Berarti ini kita urutkan dari yang kecil hingga ke besar. Nah, kita lihat yang A. Yang A itu ada Se, Br, dan Cl. Se itu punya nomor atom sebesar 34. Kemudian Br itu 35. Kemudian Cl itu 17. Oke, kita buat konfigurasinya. Ini kita mau singkat atau tidak? Singkat bang. Singkat tidak. Kira-kira Se yang paling dekat apa? Sama gas mulia. Argon.
Argon 18 ya AR itu. Berarti 18 itu berarti masih kurang lagi yaitu 16 ya. Nah, berarti lanjutannya kan AR tadi sampai berapa tadi? 3S berapa? 3S 3P berapa? tiga 3P6. PM Ya, berarti kita lanjutkan. Selanjutnya itu ada konfigurasi elektron kulit S berarti 4S2. Terus habis 4S itu 3D 10. Ini berarti ada 12 kurang 2 lagi 4P kurang kurang 6 lagi 4P4. Sama enggak? 18 19 20 34. Oke, udah pas. Kita yang BR, juga sama ya menggunakan argon 18 AR. Berarti ini 4S2, 3D10, 4P5. Terus yang CL itu berarti juga dengan 10 ya. 10 itu neon, berarti 10 kurang 7, 17 kurang 10, 7 lagi berarti 3S2, 3P5. Oke, kita lihat. SE punya berapa kulit? empat 4. Satu, empat 2, 3, 4. Betul. Kemudian BR punya berapa kulit? 4 juga. Satu, 2, 3, 4. Kemudian CL punya berapa kulit? 3. Satu, 2, 3. Nah, kita udah kelihatan. Kita fokus yang sedikit dulu. Yang paling kecil itu berarti punya si CL. Sehingga kita tentukan CL lebih kecil dari siapa lagi? Nah, kita lihat SE sama BR itu kita tentukan karena dia berada di kulit yang sama, berarti kita selanjutnya itu kita lihat protonnya. Proton SE itu 34, kemudian proton BR itu 35. Kira-kira yang paling kecil itu yang mana kalau kita dari protonnya? SE tiga tiga Yang protonnya 34, yang jari-jarinya kecil maksudnya. Punya siapa? BR BR ya. Betul. BR Berarti SE lebih CL lebih kecil dari BR lebih kecil dari SE. Karena apa? Karena si BR itu kan dia protonnya 35 nih sama 34 sehingga banyakkan protonnya 35 sehingga gaya tarikannya lebih kuat yang 35 sehingga dia lebih mengkerut ketika ditarik dengan tarikan inti atom. Oke, kemudian yang B. Yang B itu ada potasium. Potasium sama kayak kalium, aluminium dan argon. AR. Nah, ada yang mau mencoba? Coba Ade udah tunjuk tangan nih. Mau dicoba nggak Ade? Ade Salsabila. Oh enggak. Ada yang mencoba nggak? yang Oh, yang ini nih yang B, yang untuk menentukan jari-jari ini. KALAR. yang lain Oh ya udah. Ada yang mau mencoba? saya bang Oke, boleh. Sri Wahyuni. Oke, K itu punya nomor 19 tadi ya, 19, AL itu 13, kemudian AR itu 18. Nah, ini udah kelihatan nih. Terus kemudian kita buat konfigurasi elektronnya. Yang K dulu yuk, kita singkat aja. Berarti, yang kayak itu ada 18 AR betul. Terus, terus kurang satu kan jadi mm, 4S1 iya, oke. Selanjutnya yang AL. AL itu Ne 10 Terus, kurang 3 3S2 3S1 oke, betul. Kemudian yang AR, AR ya AR 18 ya, berarti nanti kita teruskan dulu nih biar nanti nggak bingung. 1S2, 2S2. Oh, kita singkat aja ya, berarti kalau kita buat 10 dulu nih. 10 kan Ne ya. Nanti kalau dibuat AR nanti bingung 10 Ne, habis 10, terus baru 3S2, 3S2 3P6. Oke, kita lihat. Kulitnya ada berapa, Sri Wahyuni? 4 4. 1, 2, 3, 4. Oke, AL ada berapa kulit? ada 3 Satu, 2, 3. Terus kita lihat AR ada berapa kulitnya? 3 juga Ya, oke. Kalau dilihat ini kan AL itu protonnya ada 13. AR itu ada 18. Kira-kira yang paling kecil yang mana? yang paling kecil yang
Jari-jarinya. 16. Iya, berarti AR lebih kecil dari siapa yang keduanya yang kecil? Meningkat ke besar. Eh, K, Kok, Kak? Lihat dulu nih, A, kulitnya itu AL. AL, betul AL ya. Karena apa? Karena kita lihat dari kulitnya nih. Kulitnya kan ini K itu 3. Karena tadi semakin banyak kulit, berarti dia semakin tebal kan jari-jarinya itu. Dia semakin tebal sehingga jarinya semakin besar. Ini berarti K. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, nggak ada. Lanjut. Oke, lanjut. Selanjutnya jari-jari ion. Jari-jari ion ini kita lihat nih, di sini kan ada suatu gambaran nih, ada Li dan ada plus ya kan. Nah, kita lihatnya dari apa? Kalau dari kita lihat dari sekulitnya, Li itu kan ada tiga nih, tiga Li berarti itu ada satu S2, dua S1, berarti dia ada dua kulit. F itu 9, satu S2, dua S2, dua P5. Ini juga ada dua kulit, satu, dua. Kemudian Li plus itu kan dia ada muatan positif keluar, berarti tinggal satu S2. Berarti dia ada satu kulit juga. Kemudian yang F itu dia min, berarti nambah kan, berarti menjadi 10, berarti satu S2, dua S2, dan dua P6. Ini juga dua kulit. Nah, kemudian kita bisa menggambarkan bagaimana kita lihat kation itu selalu lebih kecil dari atom yang bentuknya nih. Dia tadinya itu besar ya Li, terus tiba-tiba dia setelah berikatan dengan anion, dia itu akan mengkerut, akan mengecil nih yang si Li-nya. Karena kenapa? Karena terjadi perpindahan elektron. Perpindahannya ke yang mana? Ya ke atom yang diikatnya, di mana F ini tadinya kecil, dia jadi besar. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa kation selalu lebih kecil dari atom yang membentuknya, sedangkan anion selalu lebih besar dari yang membentuknya. Nah, sekarang kita lihatnya itu contohnya ada si Li sama F. Kalau kita lihat di sini kan apa namanya Li itu kan dia kelihatan nih dia mengecil ya kan. Terus yang F itu dua kulit, sama-sama dua kulit gitu. Protonnya juga sama-sama yaitu 9 nih. Karena dia ada muatannya minnya, sehingga apa? Sehingga elektron itu nanti apa namanya nih? Contoh nih di sini kan ada suatu inti atom. Inti atom kan contohnya di tengah-tengah kan diapit itu. Nah, di kulit-kulitnya itu kan ada elektron-elektron nih. Nah, tadi ada 5 ya awalnya. Satu, 2, 3, 4, 5. Harusnya ini tadi kecil ya gambarnya ya. Nah, karena dia ada elektron yang mau masuk masuk ke dalam sini sehingga yang 5 elektron ini nanti dia akan apa? Akan memberi ruang kepada satu elektron yang akan masuk biar apa? Biar dia itu bertambah karena apa? Nggak mungkin dia mau masuk ke kulit yang es ya karena apa? Pasti dia ada di bagian kulit luarnya ketika dia mau masuk gitu. Nah, sekarang kita coba aja ke aplikasi soalnya aja, biar nanti nggak bingung ini ya. Intinya kalau kation itu berarti dia apa tadi? Melepaskan elektron. Sedangkan anion itu dia menangkap elektron. Pokoknya yang ditangkap itu dia jari-jarinya yang lebih besar, kemudian yang melepaskan itu pasti dia kecil karena dia dilepaskan. Nah, ini ada contohnya. Urutkan ion dari setiap set di mana ukurannya menaik. Berarti dari kecil juga ya. Dari kecil ke besar. Oke, yang A. Cl min, Br min, kemudian ada F min. Cl itu nomor atomnya 17. Berarti kalau tambahkan dia itu ada anion, berarti menjadi bertambah atau berkurang? Bertambah, berarti menjadi 18 ya. Nah, Cl itu tadi Ya, kan kalau kita buat itu 10 Ne, terus kemudian apa lagi? 3 S2, 3 S, 3 P5 ya kan? 3, Iya, karena dia apa ada elektron yang ditangkap berarti menjadi 3 S2, 3 P6. Iya, sabar ini saya buat. Kemudian yang selanjutnya itu ada si BR.
BR itu nomor atomnya 35, berarti dia BR itu terdekat dengan AR ya, argon berarti AR. AR itu ada 18, kemudian 4 S2, lanjut jadi 10, 4P, 4P berapa? 4P5. Oke, karena dia kok ada 5S lagi? Enggak dong, cukup dong. Kan 3, 18, 19, 20, 30, 35 udah pas ya. Nah, itu jangan sampai salah nih, nanti pas ngerjain soal kita harus teliti. Kemudian, karena dia muatannya minus, itu berarti dia akan menangkap sehingga dia akan bertambah di kulit bagian terluar. Kulit terluarnya mana? 4 5. Berarti menjadi kalau dia bertambah si elektronnya berarti 4S2, 3D10 dan 4P6. Nah, oke, selanjutnya yang F min, F itu nomor 9 kan tadi ya. 1S2, 2S2, 2P, 5, 9. Kemudian karena dia ada muatan positifnya, maka dia akan berubah menjadi 1S2, 2S2, dan 2P6. Dia akan bertambah. Nah, sekarang kita lihat, yaitu acuan kulitnya. Sel punya berapa kulit sekarang yang udah bertambah? 3. Terus kita lihat lagi, yang BR punya berapa kulit? 1, 2, 3, 4. Oke, kemudian yang F punya berapa kulit? 2. Nah, sekarang kita melihat kulitnya lagi. Semakin apa namanya? Besar kulit, jari-jarinya juga semakin besar gitu kan. Sama kayak jari-jari atom tadi. Cuma yang membedakan dia di sini kalau yang ion itu dia akan terjadi penambahan atau pengurangan elektron. Berarti kalau kita urutkan di sini yang paling kecil siapa? Jari-jarinya iya F min, kemudian lebih kecil dari siapa lagi? Meningkat ke yang besar? CL min, terus kemudian meningkat ke siapa lagi? BR. Oke, seperti itu. Oke, kemudian yang B. Yang B ini ada Na plus, Na itu 11, kemudian Mg2 plus, itu Mg2 plus itu 12, kemudian ada F min. F min itu kan 9 ya. Oke, ada yang mau mencoba? Oke, boleh. Ini siapa? Anastasia. Boleh Anastasia. Na yang netral dulu yang nggak ada muatannya. Na itu ada 11. Berarti konfigurasinya menjadi disingkat aja. Ne NE 3S1. 3S1. Oke. Karena dia apa namanya ada muatannya positif, berarti dia akan apa? Dia akan lepas. Iya, dia akan melepaskan. Ini saya kasih tanda aja ya. Nanti kalian takut gak ini lagi mana? Nah, dia akan melepaskan. Yang dilepaskan siapa? 3S1. Berarti tinggal Ne doang ya, berarti ya. Ne itu akhirnya apa? 2P6 ya? Ya, 1S2, 2S2, 2P6. Oke, kemudian yang Mg Anastasia. MG-nya Yang muatan netral dulu. NE 10 Ne, terus 3S2. ya, karena dia ada muatannya 2 positif, berarti dia akan melepaskan 2 elektron sehingga menjadi 1S2, 2S2, 2P6. dia juga akan 10. Oke, kemudian selanjutnya itu yang si F 1S2, 2S2, 2P5. Nah, karena dia ada muatannya positif ya, sehingga dia akan bertambah menjadi berapa? 1S2, 2S2, dan 2P6. iya. Oke, sekarang diurutkan yang paling kecil punya siapa? Bentar, sabar. Kita lihat dari kulitnya dulu. Na punya berapa kulit? NA punya 2. Dua. Mg punya berapa kulit? 2, Dua. F punya berapa? 2. Dua. Nah, oke. Sekarang yang paling kecil punya siapa? Jari-jarinya. Punyanya
Apa tadi? Sama kayak prinsip jari-jari atom gitu ya. Kalau kulitnya sama dalam satu golongan, berarti dia dilihat dari muatan protonnya. Semakin banyak proton, maka dia tarikan ke intinya semakin besar sehingga yang paling kecil jari-jarinya punya siapa? Kok F, Min? Coba lihat. Na protonnya ada berapa, Anastasia? Protonnya ada Plus 11. Kemudian Mg ada berapa protonnya? 12. 12. Kemudian F ada berapa? 9. Nah, kita lihat kalau di dalam dia kulitnya yang sama di dalam satu golongan dalam satu periode itu kita lihat dari muatan protonnya. Semakin banyak proton, tarikan gaya tarikannya itu semakin kuat sehingga menyebabkan kulitnya itu akan mengkerut. Sehingga yang paling kecil ini berarti jari-jarinya punya siapa? Unsur apa? Mg, betul, Mg 12. Terus kemudian yang kedua apa yang meningkat besar? Na plus, betul. Terus yang terakhir berarti F min. Iya, dia sama aja ya. Intinya dia sama aja. Prinsipnya kayak jari-jari atom. Semakin tebal kulit, semakin besar jari-jari. Terus kalau dia ada di kulit yang sama, dia lihat semakin sedikit protonnya, maka dia semakin besar jari-jarinya. Seperti itu ya. Kalau yang ion ini dia tinggal muatannya, dia fokusnya ke muatan, dia akan bertambah atau berkurang. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya kita masuk yang ketiga, itu ada energi ionisasi. Energi ionisasi itu apa? Energi ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron dari atom berwujud gas pada keadaan dasarnya. Nah, energi ionisasi itu ada energi ionisasi pertama E1, EI ya, EI1, kemudian ada ionisasi kedua EI2, kemudian ada sudah EI3. Nah, contohnya di sini ada ion Li. Li ini sampai 3 nih energi ionisasinya. Li itu kan ini berarti menjadi Li plus ditambah satu elektron. Ini energi ionisasi pertama. Nah, kemudian kalau kita buat lagi Li2 plus berarti menjadi Li salah Li plus ya ini berarti muatan netral. Kemudian Li plus berarti Li2 plus ditambah satu elektron. Kemudian Li2 plus ini berarti Li3 plus ditambah satu elektron. Oke, ini energi ionisasi kedua, ini energi ionisasi ketiga. Oke, kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, energi ionisasi itu kita lihat ya, langsung ke tabelnya aja. Ini ada perumpamaannya nih, ada ayam sama induk sama anaknya. Nah, semakin ke bawah dia itu akan mudah lepas. Kenapa mudah lepas? Karena kita ingat prinsipnya, elektron itu mempunyai suatu inti atom. Nah, di inti atom itu ada terdiri dari sub-sub kulitnya, di mana di sub-sub kulitnya itu ada elektron yang bertebaran. Kemudian kita lihat semakin jauh dari inti atom, maka nilai energinya itu semakin besar atau kecil. Nilai energi dulu. Nilai energinya dulu nih. Semakin besar. Kenapa besar? Karena untuk melindungi si elektron-elektronnya biar enggak lepas. Nilai energinya itu besar. Tetapi kalau ditanya eh, apa namanya elektronnya itu sifatnya bagaimana? Sifat elektronnya berarti dia semakin tebal kulitnya, dia akan semakin mudah lepas atau sukar. Udah. Mudah lepas. Kenapa mudah lepas? Karena dia nggak apa namanya kalau energinya nggak cukup, maka dia nggak ada yang melindungi gitu ya. Terus kalau di dalam satu periode itu dia semakin ke kanan, maka nilainya itu akan semakin bertambah. Sehingga sehingga sifatnya itu dia akan sukar lepas. Karena kenapa? Karena dia mempunyai energi yang nilai energinya yaitu rendah.
Karena dia kulitnya apa? Kulitnya kan juga tipis ya. Iya nggak? Kulitnya tipis. Iya. Iya, kulitnya dia tipis sehingga dia nggak membutuhkan banyak gitu. Nah, ini contohnya ini ada Li nih. Contohnya ada Li sama K ini dalam satu golongan. Li itu 3, K itu 19. 1S2, 2S1. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Oke, kita lihat. Li itu punya berapa kulit? Dua. Kemudian K. K itu punya berapa kulit? Dia ada empat. Satu, dua, tiga, empat. Nah, dia ada empat kulit. Kita lihat. Tadi kan di inti atom itu ada muatan protonnya ya. Nah, kemudian dia tersebar elektron-elektron. Nah, si ini apa namanya? Si K ini kan dia ingin melindungi elektron-elektron yang terluarnya biar nggak lepas. Sehingga dia itu ketika mau menjangkau elektron yang bagian terluar, dia membutuhkan energi yang banyak atau sedikit. Banyak. Energi yang Yang banyak. banyak, betul. Karena kalau energinya sedikit nih, contohnya nih, apa namanya, energinya itu hanya nyampe 3, sehingga yang kulit keempatnya dia itu akan lepas. Sehingga ketika energinya nggak cukup, dia itu akan mudah lepas. Nah, ini elektron-elektron itu energinya itu cukup, nggak lebih, nggak kurang, cukup. Sehingga dia itu di kulit yang paling akhir, kulit luarnya, itu dia akan mudah lepas. Karena apa? Karena energi ionisasinya itu dia nggak apa namanya nggak mencukupi untuk melindungi juga kulit yang terluar. Nah, sedangkan yang Li ini kan Li itu dua kulit nih. Kemudian ada di ini. Nah, sehingga dia ketika mau menjangkau si elektron-elektron yang kulit terluar, dia itu tetap cukup gitu. Kulit 2 sama kulit 4. Kira-kira lebih effort yang mana? Lebih effort yang 4 atau yang 2 untuk mengeluarkan energi lebih? Yang 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 4, iya. Karena dia apa? Karena dia membutuhkan energi yang banyak. Sehingga Li ini dia susah lepas kalau dibandingkan dengan K. Sehingga nilai energinya semakin ke bawah itu dia harusnya semakin semakin dia membutuhkan banyak gitu ya. Nah, sehingga karena nilai apa namanya energi ionisasi itu dia itu dilihat dari elektronnya ya, mudah lepas atau tidak lepas. Nah, sehingga nilainya semakin ke bawah di dalam satu golongan itu nilainya itu berkurang, kemudian itu nilainya bertambah. Nah, ini kalian fokusnya sama yang di muatannya nih. Semakin ke kanan dia positif, semakin ke bawah dia negatif. Nih, kalau yang ini buat tambahan aja. Nilai energinya dia semakin besar. Pokoknya nilai si energi ionisasi itu dilihat dari elektronnya. Dia mudah lepas atau susah lepas. Kita ke contoh soalnya. Di sini ada Sb, Sn, dan I. Sb itu 51, Sn itu 50, I itu ada 53. Kalau kita singkat berarti KR ya yang terdekat ya. 36 kan? 36 KR. Berarti di sini 5S2, 4D10, 36, 37, 38, 48, berarti kurang 3 lagi 5P3. Oke, kemudian yang SN berarti 36 KR Krypton, 5S2, 4D10, 5P2. 36 juga KR. Ini berarti 5S2, 4D10, 5P4 ya. Oke, sekarang kita lihat kira-kira energi ionisasinya nih. Ini kan ada 5 kulit, sama-sama 5 kulit. Satu, 2, 3, 4, 5. Satu, 2, 3, 4, 5. Satu, 2, 3, 4, 5. Nah, karena ini sama-sama ada 5 kulit, kita lihat dari si protonnya juga. Protonnya itu kan ini 50, 51. Ini protonnya 50. Protonnya ini ada 53. Kira-kira yang paling kecil yang mana energi ionisasinya? SN. Sn. Kemudian yang keduanya
SB, SB. kemudian I. Kenapa seperti itu? Karena kita lihat energinisasi itu sama aja dari protonnya juga nih kita lihat faktor selanjutnya. Nah, tarikan inti itu kan itu tergantung proton. Nah, di dalam inti proton itu dia menyimpan sejumlah energi yang besar. Untuk apa? Untuk menarik. Makanya gaya tarikannya itu karena dia ada energi. Kalau dia nggak ada energi ya dia nggak bisa narik. Sama aja kayak kita mau dorong meja. Tapi kalau kita nggak punya energi yang banyak, nah, kita nggak punya kekuatan yang banyak, ya kita nggak bisa dorong. Sama seperti elektron, semakin kecil protonnya, seperti proton ya, semakin kecil protonnya, maka dia energinya juga semakin lemah tarikannya. Sehingga apa? Ya energinya juga akan lemah, gitu, karena tarikannya lemah. Seperti itu. Yang B, Na sama Mg. Ada yang mau mencoba? Oke, ini ada yang tunjangan, ada Azara. Boleh Azara. Na-nya itu adalah Na, 10. konfigurasi atomnya sama 3s1. Iya, oke. Kemudian Mg. Mg-nya itu ada Ne sama 3s2. Ya, 10 Ne sama 3s2. iya. Oke. Yang Na itu punya berapa kulit? Na-nya 3. Ya. Kemudian yang Mg-nya berapa kulit? 3. Tiga juga. Nah, ini sama nih. Sama-sama kasusnya dia tiga kulit. Sekarang kita lihat dari protonnya. Protonnya ini Na itu ada 11, protonnya Mg ada 12. Kira-kira yang paling kecil yang mana? Yang 11. 11. Iya, yaitu Na2 berarti Mg. Kenapa? Karena dia muatan protonnya itu sedikit. Sehingga apa? Gaya tarikannya juga lemah gitu, untuk melindungi elektron-elektron yang di bagian terluarnya. Sampai di sini dulu ada pertanyaan? Tidak, Bang. Ya, oke, berarti sudah paham ya. Oke, selanjutnya kita ke yang keempat. Selanjutnya itu ada afinitas elektron. Nah, di afinitas elektron ini apa? Negatif dari perubahan energi yang terjadi ketika suatu elektron diterima oleh atom. Gimana sih? Ke energi negatif, negatif dari perubahan energi yang terjadi ketika suatu elektron diterima oleh atom suatu unsur dalam keadaan gas. Nah, ini juga sama ya. Di dalam afinitas elektron itu, dia dalam satu golongan. Nah, semakin ke bawah nilainya semakin apa? Ada yang tahu nggak? Kecil atau besar? Kecil ya. Kemudian kalau di dalam satu periode, dia akan semakin semakin ke kanan semakin kok kecil? Besar. Ya, afinitas ini sama kayak si ini ya, apa energi ionisasi gitu. Semakin ke bawah semakin kecil, semakin ke samping ke kanan itu semakin besar. Nah, kita buktikan nih. Saya contoh ngambil yang satu golongan HLIBE, HLIBE. Yang satu golongan ya, golongan satu, golongan kok HLI jangan BE ya. Biar HLIN aja nih. BE BE itu golongan 2 ya, salah. HLINA. H itu satu, LI itu 3, NA itu 11. Satu s satu, satu s dua, dua s satu, satu s dua, dua s dua, dua p enam, tiga s satu. Oke, kita gambarkan. H itu punya berapa kulit? Dia ada satu kulit. L itu dia punya dua kulit. Kemudian Na itu ada tiga kulit. Oke, kita lihat. Ini sekarang kita lihat dari kulitnya juga. Kenapa? Karena semakin banyak kulit, maka nilai afinitas elektronnya semakin rendah. Kenapa? Karena dia harus melewati kulit-kulit. Nah, saya ibaratkan seperti saringan. Saya ada batu-batu kecil-kecil nih yang mau disaring sama satu saringan. Ini sama satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ini saya ada batu-batu yang mau saya saring. Kira-kira lebih cepat yang mana? Yang satu atau yang dua? Yang enam. Lebih cepat yang mana? Lebih cepat yang satu ya. Iya, karena kenapa? Karena dia cuma melewati satu satu saringan aja, satu kulit, sama seperti elektron. Elektron itu ketika dia mau mencapai
dia mau ke inti atom, dia mau berdekatan sama inti atom ya. Nah, dia ketika semakin banyak kulit, maka rintangannya itu semakin besar. Sehingga apa? Sehingga nilai afinitasnya itu semakin kecil. Karena apa? Karena dia harus melewati sub-sub kulit lagi nih. Ada kulit yang kedua, kulit yang pertama, baru nanti dia mau ketemu sama si protonnya, si inti atomnya gitu. Nah, jadi semakin ini kan elektron nih, elektron kan kalau mau masuk ke dalam si apa namanya? Si inti itu dia lebih cepat gitu. Ini juga nih lebih cepat gitu. Nah, jadi semakin ke bawah nilai afinitasnya itu semakin kecil karena kulitnya itu besar. Nah, kalau semua kasusnya di dalam satu periode itu kan sama tuh kulitnya. Kita lihat dari protonnya. Kalau dia protonnya itu lebih kecil, ya maka si elektron itu untuk mencapai si apa namanya si proton dia lama. Nah, sedangkan kalau dia semakin banyak protonnya, ya dia lama dia lebih cepat karena gaya tarikannya lebih banyak gitu ya. Nah, kita ke contoh soalnya. Urutkan atom setiap set di mana ukuran menarik. Berarti ini dari kecil ke besar juga. Ini ada F dan Cl yang A. F dan Cl. F itu 9, Cl itu 11. FCl 11. Cl itu 7, 11 itu Na ya. Nah, itu kalian hafal tabel periodik karena kalau nggak salah nanti UTS kalian nggak boleh tabel periodik. Nah, nanti kalian hafal unsur-unsur yang umum itu F, Cl, Br, I, H, Na, Mg, Ca dan lain-lain lah. F itu kita buat konfigurasi 1s2, 2s2 dan 2p 35. 1s2, 2s2, 2p6, kemudian 3s2, 3p5. Oke, 10 Ne ya. Oke, F itu punya berapa kulit? Dua. 2. Cl punya berapa kulit? Tiga. 2. 1, 2, 3. Kira-kira yang paling kecil itu yang mana? F atau Cl? CL. Cl yang paling kecil, berarti Cl ini F ya. Nah, ini atau dibalik gini boleh. Dibalik gini kan gini ya. Nah, boleh. Silakan nanti kalian pilih salah satu. Tapi saya silakan salah satu aja yang paling kecil tadi kan kecil ke besar. Nah, berarti si Cl itu lebih kecil karena kenapa? Karena dia kulitnya semakin banyak sehingga si elektronnya itu dia semakin apa? Semakin lama untuk menembusnya begitu. Terus yang B, ini kalau yang apa afinitas ini agak mending lah, lebih mudah. Yang B, S sama Cl, ada yang mencoba? Boleh. Siapa nih? Anastasia lagi, boleh Anastasia. S. S itu 16. 10 Ne, kita singkat aja ya, 10 Ne. E. Terus, 3S2. ya, 3P4. ya, kalau yang Cl berarti 10 Ne, 3 10 S2, Ne. S2 3P. 3. Kok 3P6? 18 dong. 3P. 3P5. 3P5. Ya. Oke, sekarang kita lihat S itu punya berapa kulit? 3. 3. Kemudian Cl punya berapa kulit? 3. 3. Nah, ini sama nih kulitnya. Dia kulitnya ada 3. Kira-kira lebih kecil yang mana? S sama Cl? Lebih kecil CL. Ayo lihat. Protonnya nih. Semakin banyak proton, gaya tariknya itu semakin besar. Nah, berarti yang paling kecil itu adalah yang S. Sulfur. Iya, belerang ya yang S berarti ini Cl. Ini saya kasih note aja ya. Ini semakin banyak proton, apa gaya tariknya semakin besar. Semakin besar sehingga elektronnya itu akan semakin apa cepat untuk ke ini. Ini contoh gini aja nih, dua orang, ada dua orang nih yang yang mau menarik, contohnya menarik apa ya? Menarik apa ya, Mbak? Yang besar itu.
Contohnya ini menarik batu lah, ini ada batu. Terus satu orang yang menarik batu, bebannya itu 100 kilo batunya. Kira-kira lebih cepat yang mana? Satu orang atau dua orang? dua. Dua orang, sama seperti elektron ya, semakin banyak proton, dia lebih cepat nariknya sehingga bebannya itu semakin kuat. Oke, seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Aman? Tidak Aman. ada bang. Ada ya? Oke, kita lanjutkan ya. Selanjutnya, oh hilang. Oke, selanjutnya kita ke masuk yaitu sifat kemanetan. Sifat kemanetan itu ada dua, ada yang namakan diamagnetik dan paramagnetik. Diamagnetik itu bagaimana? Diamagnetik itu adalah sifat yang tidak dapat tertarik oleh medan magnet karena orbitalnya itu penuh. Sedangkan paramagnetik itu dapat tertarik oleh medan magnet karena dia orbitalnya setengah penuh. Nah, sekarang saya contohnya ini ada Fe dan Zn. Fe itu 26, Zn itu 3. Nah, ini kalau ini nggak boleh disingkat ya kalau sifat kemagnetan ini. Karena kenapa? Karena nanti kita biar tahu nih konfigurasi si orbitalnya gitu. Apakah dia terisi penuh atau tidak. Kita tuliskan Fe 1s2, 2s2, Dua. 2p6, 3s2 dan 3p6 ya, 3p6, 4s2, 3d6. Ya kan? 10, 20. Oke. S itu orbitalnya ada berapa kemarin masih ingat? S itu punya berapa orbital? Satu. Ya, kita gambarkan yang S dulu nih. S, S. Terus ke sekarang. P itu ada berapa orbital? Tiga. Tiga, betul. Terus yang D punya berapa orbital? Lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, ada 5 orbital. Nah, sekarang kita isi dengan muatannya. Satu s dua itu berarti ada terisi penuh. Dua s dua dia terisi penuh. Dua p enam juga terisi penuh ya. Ini terisi penuh juga. Ini terisi penuh. Kemudian ini terisi penuh. Nah, sekarang kita lihat nih. Yang D. Nah, ini acuannya di elektron yang terakhir. Acuan untuk melihat dia magnetik atau paramagnetik itu dia ada elektron terluarnya. Kita lihatnya acuannya. 3D6 kita masukin ke masing-masing orbital atau kamarnya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Mengisi lagi 6. Nah, kira-kira ini dinamakan sifatnya paramagnetik atau diamagnetik. Paramagnet. Betul, ini adalah paramagnetik. Kenapa dia paramagnetik? Karena, eh, iya benar paramagnetik ya. Paramagnetik. Kenapa? Karena orbitalnya itu nggak terisi penuh. Sehingga saat nanti ini dialiri oleh apa namanya magnet, nih contohnya ini ada magnet ya, dia akan yang satu ini yang hanya di orbital ini yang nggak ada pasangannya, dia akan apa? Tertarik oleh magnet karena dia nggak ada pegangannya. Sedangkan kalau dia itu ada pegangannya, ada temennya, dia bisa apa? Dia bisa contohnya yang satu yang mau ketarik, dia kan bisa pegangan lagi gitu kan. Nah, sekarang kita contoh yang Zn. Zn itu 30 berarti satu s dua, dua s dua, dua p enam, tiga s dua, tiga p enam, empat s dua, tiga d enam, terus habis 3D6 salah. Tiga d sepuluh cukup kan? Ya, 10 kan pas 30 ya. Nah, yang ini kan satu tadi ya, satu, ini satu, ini satu, ini satu, ini tiga, ini tiga,
Ini 5. Nah, sekarang kita lihat menggunakan pengisiannya. Ini ada 2, ini ada 6, ini ada 2, ini ada 6. Ingat acuannya yang kulit luarnya. Nah, ini 3 dari 10. Sekarang kita isi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Karena dia terisi penuh, maka sifatnya ini dinamakan apa? Dia magnetik. Ya, jadi ketika nanti ini ada suatu magnet yang mau menarik, dia akan apa? Dia akan lama atau dia nggak bisa tertarik sama medan magnet karena dia itu berpegangan. Dia itu apa namanya ada tumpuannya nih untuk dia berpegangan sama yang lain gitu sehingga sama nggak kayak yang ketika satu gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke contoh soalnya. Tuliskan konfigurasi elektron setiap ion logam transisi dengan memprediksi sifat kemagnetannya. Oke, ini mudah. F3 plus. F itu nomor atomnya 23. Berarti kalau kita buat, ada yang mau coba nggak? Ada 3 nih. Ya ini kayaknya lebih mudah. Lebih mudah harusnya. Ada yang mau coba? Gimana? Oh, Putrinda mau? Putrinda mau yang A, B, atau C? Yang A boleh tuh. Boleh, Oke, yang A berarti ini kalau kita buat konfigurasi elektronnya yang netral dulu. 1S2. Satu, langsung aja disingkat. Kan ini 23 berarti 18 ya. 18 AR. Terus apalagi lanjutannya? Ini 4S2. ya lanjut lanjut 4S2, 3D. 3D berapa? 18, 19, 20 kurang 3. Iya, kok 3 di 10? Lebihan dong nanti. 3D 3 kan 18 nih. 19, 20 tambah 33. Nah, ini seharusnya nggak boleh disingkat ya, teman-teman. Ini langsung aja dibikin kotak, tapi ini biar cepat aja ya. Kan tadi udah tahu ya pengisiannya. Kalau ini kan penuh semua, terus baru nanti ke lanjutnya. Berarti kalau semua dia ada muatannya 3 plus, berarti yang menjadi apa? 18 AR, kemudian berapa? Iya, dibuang, berarti melepaskan 3 elektron. Berarti dia tinggal tersisa. Kok 4S2? Lihat yang dilepaskan itu dia kulit yang terluar nih. Iya. 3D. Kok 3D1? 3D2 dong. Kan ini 2 nih. Terus dia minta satu lagi dari si D kan. Berarti ini ingat ya, bukan yang dilepaskan, bukan yang bagian akhir, tetapi kulit terluarnya. Jangan sampai salah nih. Nah, 3D2. Oke, D itu kan ada berapa orbital Putrinda? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian ini ada 2 muatan, diisi 2. 1, 2. Kalau kita lihat dari orbital ini, kira-kira sifatnya paramagnetik atau diamagnetik? Di kok dia? Nah, paramagnetik ya. Paramagnet. Oke, terima kasih. Ada yang mau coba lagi yang B? Oke, ini ada Anastasia, satu lagi ada Alvaris. Alvaris dulu coba, Anastasia tadi udah. Anastasia nanti tetap boleh. Haris mau yang mana? B atau C? NI, boleh. NI itu kalau kita NI itu kan ada 28. Kita singkat lagi aja ya, 18 AR. Terus? Mm-mm. 3D. Ini 18, 19, 20. Berarti kurang 3D 5 ya? Kok 5? Kalian gini nih, cara ngelihatnya gini ya. Kan ini udah 18 nih, ya kan? Nah,
Iya, sisanya terus ditambahkan kan ini udah 4 S2. Ini ditambahkan 2 nih 18 ditambah 2 berarti 20. Berarti sisanya kurang 8. Berarti 3D 8. Ya, terus ini kan dia 2 plus. Berarti dia artinya apa? Melepaskan 2 elektron. Berarti tinggal sisa 18 AR. Berapa lagi selanjutnya? 3D8. Oke, sekarang kita gambarkan orbitalnya. 3D itu ada berapa orbital? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kemudian kita lihat muatannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kira-kira sifatnya diamagnetik atau paramagnetik, Alvaris? Paramagnetik. Iya, karena dia tidak, Enggak full. iya, dia yang tidak penuh orbitalnya terisi. Oke, ini tadi ada Anastasia ya harusnya. Tapi Anastasia gantian ya. Coba yang lain dulu ya. Gak apa-apa ya. Oke, tadi Anastasia udah banyak dapat poin kok. Udah tadi udah jawab sebelumnya. Nah, ini ada yang Resen, ada Hisyam. Boleh Hisyam. Oke bang. Oke. LA, konfigurasinya itu LA kan 57. Berarti yang paling terdekatnya apa nih? Xenon. Ya, XE itu berarti 54 ya. Ya bang. Oke, terus lanjutnya 6S2. 56. Terus 5D1. ada 157. Oke, selanjutnya dia apa? 3 plus. Dia akan melepaskan elektron sebanyak 3. Berarti tinggal tersisa Xe aja ya. Nah, Xe itu kulit luarnya apa? Ini sisa 5 pen. 4D10 bang. 4 berapa? 4D10. 4D10 ya. Xenon itu terakhirnya itu 4D10. Oke, betul ya. 5 4D. Oke, betul 4D10 ya. Oke, ini kulit kulit terakhirnya ya, kulit terakhir. Oke, sekarang kita gambarkan orbitalnya. Orbital D itu tadi ada berapa? Di Syam? Ada 5, 5 kotak, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, karena dia ada 10, kita semua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti sifatnya apa ini, Syam? Para atau dia? Ya Ya, bang. dia magnetik. Karena dia semuanya terisi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu? Belum? Cukup? Oke, kalau cukup, untuk pertemuan hari ini itu saja. Ini sebenarnya saya ada ini ya, tapi rencananya saya mau gelar nanti di Jumat sore, tapi nggak tahu teman-teman pada bisa nggak. Kalian mau ada pertemuan tambahan lagi nggak? Seharusnya kan 10 pertemuan tuh, 5 pertemuan sebelum UTS, 5 pertemuan sebelum UAS. Tapi kemarin saya diminta sama dosen pengampu KIDAS ya, itu suruh kalau mau nanti ada pertemuan tambahan. Nah ini saya mau ngadain pertemuan tambahan itu untuk review materi UTS. Ini saya dikasih contoh-contoh apa namanya? Contoh-contoh soal dan juga ini dari dosen. Jadi saya dikirimkan kalau mau ini pakai bahan saya gitu nanti di review gitu. Nah, saya bisanya di hari Jumat nih, Jumat atau enggak? Kalau kalian UTS hari apa? Senin kan? Udah jadwalnya udah keluar belum? Udah. Sudah bang. Di hari apa? Hari Rabu. Oh, hari Rabu. Nah, nanti kayaknya enggak. Nah, rencananya saya mau ada tutor di hari Jumat. Nanti itu mau digabung sama TPB-TPB yang saya tutorin. Nah, itu nanti kita membahas beberapa contoh soal. Nanti ada faktor konversi, penamaan senyawa, ya. Terus ini ada beberapa soal juga. Ini dari dosen juga dikasih saya nanti mau dibahas. Nah, ini nanti soal kalian tuh kayak begini nih. Nanti kalian disuruh milih. Nanti ini ada pilihan ya kayak. Kalian udah kalian belum baru baru pertama kali mau ujian ya. Nanti kayak gini nih. Nanti kalian disuruh ngisi lah. Ya kayak gitu soalnya. Nah, nanti
Rencananya hari Jumat. Kalian Jumat ada Jumat malam ada ini nggak? Kelas nggak? Nggak ada bang. Ada tutor ya? TK. Oh, Itu ada bang. oke oke. Udah nggak apa-apa. Nanti yang bisa-bisa aja. Nanti tetap saya record kok. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Kita absensi terlebih dahulu ya.